Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, bagian diagram Pareto. Kami akan menjelaskan sedikit tentang diagram Pareto untuk memenuhi mata kuliah manajemen industri. Oke, berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ahmad Hanif Solahuddin, NIM 07191005, lalu ada Fazlur Rahman Javiar, NIM 07191025, lalu Maulana Afif, I 0719041, dan juga Stefani Widyaningrum, I 0719069. Oke, yang pertama adalah pengertiannya. Pareto merupakan serangkaian diagram batang yang tingginya mencerminkan frekuensi atau dampak oleh suatu masalah. Diagram batang diatur dalam urutan menurun dari kiri ke kanan. Ini berarti kategori yang diwakili oleh batang tinggi di sebelah kiri relatif lebih signifikan dibandingkan yang di bagian kanan. Bahkan mendapatkan namanya dari prinsip Pareto yang mendalilkan bahwa 80% masalah berasal dari 20% masalah yang akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, jadi singkatnya itu chart Pareto disusun dari kiri ke kanan seperti ini. Lalu baris kiri menunjukkan bagian yang relatif lebih penting di bagian sebelah kanan, di mana yang bagian kiri ini jumlahnya lebih banyak daripada yang bagian kanan. Lalu digunakan untuk memisahkan vital few atau 20% teratas atau yang terpenting dan trivial many dari atau 80% terbawah. Nah, untuk sejarahnya, pada akhir abad ke-19, Vilfredo Pareto, seorang ekonom Italia, melakukan studi tentang distribusi kekayaan di antara penduduk Italia, Prancis, Swiss, Inggris, Rusia, dan Prusia. Dia melihat fenomena yang serupa di semua negara, yaitu 80% kekayaan hanya dipegang oleh 20% populasi. Distribusi ini dikenal dengan hukum Pareto atau aturan 80/20. Tetapi bagan Pareto dibuat oleh Joseph Juran, seorang ahli kualitas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Stefani. Oke, terima kasih Mas Hanif. Untuk konsep Pareto, itu bisa dinamakan juga 80/20. Hukum Pareto ini menyatakan bahwa untuk banyak kejadian, 80% efeknya itu disebabkan oleh 20% penyebab. Dengan menerapkan prinsip Pareto dalam hal ini, akan menemukan bahwa 80% kesuksesan yang dicapai merupakan hasil dari 20% upaya. Untuk menerapkan prinsip Pareto ini, kita bisa mulai dengan fokus untuk menemukan 20% hal apa yang mempengaruhi keberhasilan. Buktinya, apabila bisa mencapai 80% kesuksesan, maka hal tersebut adalah berasal dari 20% upaya. Lanjut. Nah, kemudian ini untuk implementasi dari 80/20. Misalnya, penerapannya adalah 20% dari pelanggan menciptakan 80% pendapatan usaha. Kemudian 20% dari aplikasi bisa menguras 80% daya smartphone. Jadi ada aplikasi yang membutuhkan daya yang besar dan itu hanya 20%, tapi bisa menguras baterai hingga 80%. Kemudian untuk 20% pakaian digunakan, biasanya digunakan untuk 80% aktivitas. Jadi terkesan untuk beberapa orang dalam beberapa waktu itu menggunakan pakaian yang itu saja, karena memang 20% pakaian yang punya selalu digunakan dalam 80% aktivitasnya. Kemudian ini adalah grafik atau diagram 80/20. Yang warna merah itu adalah important, yang warna biru itu adalah non-important. Nah, bisa kita lihat bahwa 80% important result berasal dari 20% important effort. Nah, gitu. Sedangkan untuk yang tidak important atau tidak penting, itu malah kebalikannya. Effortnya 80%, sedangkan resultnya hanya 20%. Jadi kita diharapkan bisa memilah mana yang penting, mana yang tidak, supaya kita bisa menghasilkan seperti yang warna merah, resultnya 80, sedangkan effortnya hanya 20%. Lanjut. Nah, ini untuk manfaat dari penerapan prinsip Pareto
dalam bisnis. Yang pertama untuk meningkatkan produktivitas, yaitu bisa membantu perusahaan fokus pada area yang membutuhkan sumber daya dan upaya untuk mencapai efisiensi. Kemudian ini juga bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Pemilik usaha dapat mengetahui titik mana yang harus difokuskan agar mendorong tingkat probabilitas. Terus kemudian bisa juga untuk memperluas pemasaran. Dengan prinsip ini, perusahaan bisa memaksimalkan strategi yang dimiliki untuk membuat calon konsumen lebih tertarik. Lanjut. Kemudian manfaat selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi masalah. Dengan prinsip 80/20, perusahaan ini bisa menentukan masalah yang diprioritaskan untuk segera diatasi, yang dampaknya itu kira-kira bisa mempengaruhi 80% hasil terbaik. Dan yang terakhir, bisa untuk mengembangkan layanan konsumen, yaitu perusahaan dapat memaknai bahwa 80% keluhan konsumen sebenarnya itu hanya berasal dari 20% produk cacat yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan bisa melakukan sesuatu untuk menangani produk yang dianggap cacat oleh masyarakat tersebut. Dan ada banyak manfaat lainnya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya merupakan langkah-langkah dalam membuat diagram Pareto. Nah, langkah yang pertama yaitu melakukan rekam data, di mana data-data tersebut akan dikelompokkan menjadi dikategorikan seperti itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengurutkan data yang telah dicatat. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu diantaranya menyiapkan lembar analisis, kemudian setelah itu mengurutkan berdasarkan kategorinya, dan menempatkan kategori dengan jumlah terbesar terlebih dahulu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan memberi label pada sumbu vertikal. Nah, dalam memberi label pada sumbu vertikal ini, hal yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus memastikan bahwa label tersebut diberi jarak dalam interval yang sama, dari 0 hingga angka bulat yang sama. Dan kemudian diberikan keterangan untuk menggambarkan satuan pengukuran yang digunakan. Nah, langkah yang keempat yaitu memberikan label pada sumbu horizontal. Nah, dalam memberi label dalam sumbu horizontal ini, hal yang perlu kita perhatikan yaitu lebar semua batang sama dan diberi label kategori dan diurutkan dari terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya. Kemudian langkah yang kelima yaitu plot diagram batang. Nah, dalam hal ini, hal yang perlu kita perhatikan yaitu setiap diagram batang harus sama dengan jumlah untuk kategori tersebut. Dan lebar dari diagram batang tersebut juga harus sama. Nah, langkah yang keenam yaitu menjumlahkan hitungan. Nah, hitungan di sini merupakan hitungan kumulatif setiap kategori, di mana jumlah untuk kategori tersebut yang ditambahkan ke hitungan untuk semua kategori yang lebih besar. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu menambahkan baris kumulatif. Selanjutnya langkah yang kedelapan yaitu menambahkan judul, legenda, dan tanggal serta melakukan analisis. Nah, legenda itu merupakan keterangan pada sumbu X serta sumbu Z. Berikutnya. Nah, berikut merupakan contoh pengaplikasian pada permasalahan. Nah, di sini contoh permasalahannya yaitu penutupan gerai PT Hero Supermarket. Nah, PT Hero Supermarket merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha supermarket, hipermarket, dan bentuk usaha retail lainnya. Namun, industri retail tersebut mengalami perubahan di setiap tahun dan selalu saja ada tantangan baru yang harus dihadapi. Nah, sejak tahun 2017, hanya perusahaan retail besar yang gulung tikar dan fenomena ini akan terus berlanjut setiap tahunnya. Hal tersebut juga dirasakan oleh PT Hero Supermarket, hingga akhirnya perlu menutup beberapa gerainya. Emiten yang membawahi jaringan retail merek Hero, Giant, Guardian, dan IKEA menutup gerai karena beberapa alasan. Misalnya, perkembangan demografi yang mempengaruhi jumlah pengunjung ke toko dan bergesernya konsumen ke e-commerce. Maka, berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan, ada apa dengan PT Hero Supermarket? Dan apakah penutupan gerai di beberapa lokasi ini semata-mata hanya karena kalah saing dengan perdagangan online atau e-commerce? Berikut merupakan identifikasi masalah dari PT Hero Supermarket. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Hero Supermarket adalah penutupan beberapa toko PT Hero Supermarket
dengan asumsi pengurangan biaya operasional terhadap toko-toko yang ditutup sehingga laba akan meningkat. Adapun akar permasalahan dari permasalahan ini adalah yang pertama, beban penjualan, yang kedua, beban keuangan, yang ketiga, beban sewa, keempat, beban gaji, dan terakhir, beban iklan. Penutupan beberapa toko di lokasi yang berbeda diasumsikan sebagai salah satu cara untuk menurunkan biaya operasional yang melonjak tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang tinggi, sehingga membuat PT Hero Supermarket mencari cara agar lebih efisien dalam pemakaian biaya operasional. Berikutnya. Berikut adalah tabel skor permasalahan yang dihadapi oleh PT Hero Supermarket. Tabel paling kiri adalah tabel permasalahan, tabel yang kedua adalah tabel nominal, dan yang terakhir adalah tabel presentasi. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa nilai nominal tertinggi dihasilkan oleh beban gaji dengan nilai presentasi 51,15%. Artinya, beban tertinggi adalah diraih oleh beban gaji. Berikutnya. Berdasarkan tabel sebelumnya, jika dimodelkan menjadi grafik, maka grafiknya akan seperti ini. Dan melalui grafik ini dapat dilihat bahwa beban gaji merupakan beban tertinggi yang menjadi permasalahan pada PT Hero Supermarket, yang mana ini dapat menggunakan metode 20-80% dan 20% yang menjadi beban tertingginya adalah beban gaji. Berikutnya. Berdasarkan tabel dan grafik, terdapat analisis. Yang pertama, berdasarkan hasil diagram Pareto di atas, terlihat bahwa tingkat permasalahan didominasi oleh beban-beban terhadap total beban. Adapun beban gaji merupakan biaya operasional dan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan penutupan toko di antara beberapa beban-beban lainnya. Beban gaji menjadi prioritas pertama karena memiliki nilai presentasi yang paling tinggi yaitu 50,15%. Analisa yang kedua, dengan demikian peneliti menemukan faktor 20% yang merupakan jawaban atas 80% masalah yang ada. Jadi, keputusan PT Hero Supermarket terhadap efisiensi pemakaian biaya operasional dengan cara menutup beberapa toko yang kinerja tidak memberikan pendapat secara laba, menurut peneliti ini merupakan cara yang tepat dikarenakan perusahaan akan mengurangi biaya gaji yang memiliki dampak penurunan biaya operasional. Dan analisa yang ketiga, akan tetapi penutupan toko akan sangat berdampak pada karyawan yang bekerja. Lantas, PHK perlu dilakukan oleh PT Hero Supermarket, namun dengan kesepakatan dan pemberitahuan antara karyawan dengan perusahaan agar keputusan yang diambil tidak sepihak. Sedangkan beban-beban lain terlihat banyak, namun tidak terlalu penting untuk segera diselesaikan. Dikarenakan beban-beban lainnya hanya menghabiskan 80% biaya operasional, namun hanya memberikan dampak 20% bagi perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai diagram Pareto yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.